Halo guys, selamat bertemu kembali di channel ALWZ. Saat ini Mimin akan membagikan alur cerita Logging 10.000 Years into the Future, atau Apex Future Martial Arts episode 306 dan episode 310. Dan tak usah basa-basi lagi, mari kita eksekusi. 306. Serangan balik, coba lewati jembatan ganda langit dan bumi 3. Saat makan malam, Dong Kingsway tiba tepat waktu. Itu adalah salah satu dari 3 mobil yang ditugaskan militer ke Lu Sheng. Yang paling mahal, Lu Sheng belum pernah duduk sebelumnya, tetapi hanya menyapunya dengan kekuatan mentalnya. Dia tahu bahwa ada sofa kulit, TV LCD, lemari anggur, sistem anti-guncangan, dan anti peluru, semuanya terbaik. Kabin dan bagian belakang masih sepenuhnya terisolasi, sangat sunyi sehingga tidak ada suara yang terdengar. Dan pengalaman berkendara penuh. Sebelum Dong Kingsway datang, Lu Sheng bertanya-tanya apakah Dong Kingsway akan kembali terlambat beberapa jam dengan sengaja karena terakhir kali dia melepaskan merpati. Sekarang saya merasa seperti saya dangkal. Dong Kingsway sama sekali bukan orang yang picik. Meski sudah lama bersiap, Lu Sheng masih tercengang saat Dong Kingsway turun dari mobil. Dong Kingsway sebenarnya memakai rok. Apakah dia memakai rok, juga memakai sepatu hak tinggi? Lu Sheng tertegun. Dong Kingsway dalam ingatannya adalah seragam militer, atau seragam tempur, dan dia belum pernah melihat Dong Kingsway berpakaian. Sebaliknya, melihatnya sekarang, Dong Kingsway, yang melepas seragamnya dan berganti kembali ke pakaian wanita, tidak dapat digambarkan sebagai atasan. Di atas, apakah kamu terkejut? Dong Kingsway, mengenakan gaun putih, dengan kaki panjang yang mempesona dan rambut hitam seperti air terjun, berdiri di depan, 913, Lu Sheng dan bertanya dengan tenang. Tidak, Lu Sheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan nada penghargaan yang tidak terselubung, sungguh menakjubkan. Dong Kingsway mengatupkan bibirnya dan berkata, makan. Ini baik. Lu Sheng memimpin Dong Kingsway ke rumah. Di bawah inspeksi kekuatan mental, saya dapat dengan jelas melihat bahwa Dong Kingsway menunjukkan ekspresi lega segera setelah dia berbalik, dan dengan cepat mengeluarkan cermin kecil dari tas tangannya untuk segera merias wajahnya. Di bawah penampilan yang tampak tenang, frekuensi detak jantung lebih dari 180, dan bahkan ketika kedua kaki panjangnya bergerak, mereka sedikit gemetar. Ini adalah Lu Sheng. Anehnya, rasanya sedikit lucu. Setelah mereka berdua duduk, Dong Kingsway duduk di hadapan Lu Sheng, dan dia kembali ke sikap aslinya yang tenang dan acuh tak acuh. Lu Sheng tidak mengeksposnya, dia harus makan dan minum, dan sesekali memperkenalkan karakteristik hidangan tertentu. Keduanya adalah pejuang yang kuat, mereka makan banyak dan makan dengan cepat, dan makan malam selesai setelah hanya setengah jam pergi ke bioskop. Lu Sheng menyeka mulutnya dan bertanya pada Dong Kingsway. Dong Kingsway juga hanya mengangguk. Oke. Keduanya segera keluar. Serius, sebagai pasangan paling legendaris di wilayah militer timur, jika orang luar yang membayangkan gambar romantis yang tak terhitung jumlahnya di benak mereka melihat bagaimana keduanya rukun satu sama lain, beginilah cara mereka rukun. Diperkirakan Anda akan terkejut dan meragukan hidup Anda. Menakjubkan. Kedua pembantu rumah tangga itu menyaksikan mobil Lu Sheng keluar dari rumah itu, dan bergumam, mereka benar-benar terlibat dalam suatu objek. Barusan, sangat sulit untuk mengatakannya. Siapa bilang itu bukan? Lain kali biarkan aku mendengarmu berbicara tentang orang dewasa di belakangmu, pergi saja ke penjara militer untuk melapor. Suara dingin terdengar di belakang mereka berdua. Kedua pelayan itu menoleh dan melihat Li Dai yang tanpa ekspresi diam-diam berdiri di belakang mereka, menatap mereka dengan dingin. Keduanya menjadi pucat, dan dengan cepat tutup mulut dan menundukkan kepala dan pergi dengan cepat. Li Dai menatap mereka berdua untuk waktu yang lama, lalu mengalihkan pandangannya, lalu melirik ke arah di mana Lu Sheng dan Dong Kingsway pergi. Segera setelah itu, dia dengan cepat berjalan keluar dari manor. Berhenti tidak jauh dari pagar manor, berdiri seorang pria parubaya berseragam militer yang sedang merokok. Anda datang. Ketika pria parubaya itu melihat Li Dai, dia melempar rokoknya ke tanah dan menginjaknya, lalu berkata dengan santai, kapan kamu akan melakukannya? Yang itu tidak bisa menunggu. Li Dai mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, ini adalah wilayah militer timur,
dan Lu Sheng sekarang adalah jenderal paling berbakat di wilayah militer timur. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Bisakah saya keluar dari kamp wilayah militer hidup-hidup setelah saya melakukannya? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan anak ini meningkat terlalu cepat. Dia baru berusia 19 tahun sekarang. Dalam beberapa tahun, mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit kedinginan, dan dia berbisik. Saya khawatir racun genetik yang diekstraksi dari binatang alien tingkat 9 tidak akan membunuhnya. Yakinlah, Li Dai berkata dengan ringan, masih ada beberapa hari sebelum kompetisi. Wilayah militer timur. Saat itu, dia pasti akan pergi ke wilayah tengah atas. Nama wilayah timur untuk mengikuti latihan militer di seluruh wilayah militer. Saya akan melakukannya di jalan, dan akan lebih mudah untuk pergi pada saat itu. Kamu hanya punya ide. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di bahu Li Dai dan berkata sambil tersenyum, ketika ini selesai, jika Anda berkomitmen pada seni bela diri, orang itu secara alami akan mengatur agar Anda memasuki aula seni bela diri ekstrim, dan statusnya sama dengan murid martial saint. Jika tidak mau, Anda juga akan mendapatkan banyak uang yang tidak akan pernah Anda habiskan seumur hidup. Tentu saja, jika Anda punya ide lain. Pria parubaya itu melihat ke atas dan ke bawah tubuh Li Dai, tersenyum. Agak samar, Li Dai mengerutkan kening, ekspresi jijik yang tak terselubung di wajahnya. Bawa tangan kotormu, jangan datang padaku lagi lain kali, dia sudah menyadarinya. Setelah berbicara, Li Dai berbalik dan pergi. Jalang, bahkan dermawan dapat melawan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan mendapatkan kematian yang baik? Pria parubaya itu memandang punggung Li Dai, meludah dengan keras, dan segera pergi dengan ekspresi muram. Cahaya bulan seperti air, menyinari jalur terpencil dan tak berpenghuni di wilayah militer. Kedua sosok itu berjalan berdampingan di jalan. Pria itu mengenakan kemeja putih sederhana, junwei tinggi dan lurus. Para wanita mengenakan gaun putih, anggun dan halus. Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka berdua menikmati waktu yang tenang dan indah ini. Akhirnya, di persimpangan tertentu, gadis itu berhenti dan berkata, "Saya di sini." Lu Sheng tertegun sejenak, dengan sedikit penyesalan di ekspresinya, dan mengangguk. "Oke, kalau begitu aku tidak akan mengirimmu." Dong Qingsui menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, "Masih ada beberapa hari sebelum kompetisi besar wilayah militer timur. Aku tahu apa yang akan kamu katakan." Lu Sheng memikirkannya dan berkata, "Aku berjanji padamu, aku tidak akan menyakiti Dong Shengyi." Tetapi, nada bicara Lu Sheng menjadi tegas. "Beberapa hal, jika Anda salah, dan jika Anda salah, Anda akan membayar harganya. Saya mengatakan bahwa jika Anda ingin memotong seni bela dirinya, potong saja seni bela dirinya. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa mencapai level ke-9 dalam hidup ini. Jadi saya biarkan dia menyerah lebih awal." Petik 2. Dong Qingsui terkejut, meskipun tidak terlalu bisa dimengerti mengapa Lu Sheng begitu yakin bahwa Dong Shengyi tidak bisa masuk ke tingkat ke-9, dan juga tidak tahu bagaimana Lu Sheng menyela seni bela diri Dong Shengyi tanpa menyakiti Dong Shengyi. Tapi dia masih mengangguk dan berkata dengan lembut, "Lakukan saja jika kamu mau, aku akan selalu berada di sisimu." Setengah kalimat terakhir tampaknya telah menghabiskan semua keberanian Dong Qingsui. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berbalik dan menghilang dengan cepat. Lu Shengding melihat ke belakang kepergian Dong Qingsui, masih memikirkan kata-kata yang baru saja dia ucapkan, dan matanya perlahan melembut. "Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar mendapatkan guru saya." Lu Sheng tidak tahu seperti apa rasanya, tetapi perasaan pencapaian yang tak dapat dijelaskan masuk ke dalam hatinya. Tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya sangat berubah. "Ups, aku lupa memegang tangannya, ups." Lu Sheng buru-buru mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan berjalan kembali sambil menelepon seseorang. "Instruktur Qin, ini aku, Lu Sheng. Aku hanya ceroboh dan tidak mengambil kesempatan, menurutmu kapan lebih tepat untuk mengambil tindakan lain kali?" Dong Qingsui berjalan tanpa alas kaki dan membuang sepatu hak tingginya.
Kemudian Deng berjalan ke sudut tempat tidur, memeluk kakinya. Dan duduk. Mengingat semua jenis kencan hari ini, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Dari waktu ke waktu, setelah setengah jam, Dong Qingsui perlahan menenangkan hatinya yang gelisah, dan wajahnya kembali tenang. Dia memikirkannya, mengeluarkan ponselnya dan mencari gadis. Lebih tepat bertemu orang tuamu setelah beberapa kali kencan. Dong Qingsui terlihat sangat serius. Dia dengan cepat duduk di meja, menemukan buku catatan, dan dengan cepat menulis sesuatu di buku catatan sambil melihat konten pencarian di ponselnya. Di tengah malam, sosok ramping dan tinggi duduk dengan tenang di ruang latihan seni bela diri. Tiba-tiba membuka matanya, ruang pelatihan seni bela diri, di mana hanya cahaya bulan yang bersinar. Bersinar terang, seolah-olah dari malam ke siang. Trafput cahaya secara bertahap kembali normal. Kekuatan mental Lu Sheng menyebar, dan dia biasanya melihat ke sekeliling Villa Manor, kecuali tentara yang sedang bertugas dan 2 juru masak yang sedang mengobrol tentang 0,6 kacang anggur putih, sisanya pada dasarnya tertidur. Lampu di kamar Li Dai masih menyala, dan dia masih berlatih seni bela diri. Dia sangat rajin. Lu Sheng tidak terlalu banyak menonton, dan dengan cepat menarik sebagian besar kekuatan mentalnya untuk fokus pada dirinya sendiri. Dia baru saja selesai menanyakan informasi dari ruang mimpi, dan akan mulai membuka jembatan ganda antara langit dan bumi. Yang disebut jembatan ganda antara langit dan bumi, terus terang, sebenarnya adalah untuk menembus belenggu jasmani dan rohani, untuk menghubungkan diri dengan langit dan bumi untuk waktu yang singkat, dan kemudian mengambil kesempatan ini untuk menarik energi alami ke dalam tubuh, sehingga mendorong transformasi yang lebih dalam dari keduanya. Alasannya sangat sederhana, ini adalah proses mencari, secara aktif. Tenaga kerja habis. Oleh karena itu, semakin jauh Anda berlatih seni bela diri, semakin Anda membutuhkan bantuan energi kosmik, membuka jembatan ganda langit dan bumi, dan dipromosikan ke alam besar. Adalah seperti ini. Hal yang sama berlaku untuk undang-undang seni bela diri yang dipadatkan. Dan promosi seni bela diri tingkat 9. Itu semakin dalam dan semakin dalam. Di dekat, Lu Sheng memikirkannya, dan pikirannya memasuki lantai 2 dari keadaan kosong, siap untuk membuka jembatan ganda legendaris antara langit dan bumi. 307. Keadaan kosong 3 lapis, bentuk ketiga dari seni bela diri Sikuan. Matahari dan bulan bersinar. 4. Setelah memasuki lantai 2 keadaan kosong dan terang, sel otak Lu Sheng menjadi aktif, 10 kali lebih banyak dari biasanya. Kecepatan berpikir juga dipercepat. Penglihatan, penciuman, sentuhan, kelima indera ditingkatkan dan dipertajam. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada sejumlah besar titik cahaya dengan warna berbeda di sekelilingnya. Ini adalah energi kosmik yang tersebar di alam langit dan bumi, dan juga sumber kekuatan yang dikendalikan oleh unsur-unsur Lu Sheng. Sampai batas tertentu, saya sekarang sangat dekat dengan keadaan pencerahan dari seorang seniman bela diri biasa. Tidak peduli apa yang saya lakukan, efisiensinya 10 kali atau bahkan puluhan kali lipat dari keadaan biasanya. Otak Lu Sheng bekerja sedikit, seolah inspirasi yang tak terhitung jumlahnya meledak. Melawan orang dalam keadaan ini akan membuat gerakan menyerang lebih halus. Dari waktu ke waktu, akan ada pukulan fantastis seperti tanduk kijang yang menggantung. Meskipun Lu Sheng telah memasuki lantai 2 dari keadaan kosong dan terang, saya tidak tahu berapa kali, tetapi setiap kali dia memasuki keadaan ini, dia masih menghela nafas misteri. Seni bela diri Sikuan. Lu Sheng memikirkannya, dan kemudian mulai mencoba berkomunikasi dengan Tiandi Suangqiao sesuai dengan informasi yang dicari di ruang mimpi. Jembatan langit ada di atas parkway, dan jembatan bumi ada di bawah kaki. Lu Sheng mengetahui 2 titik akupuntur ini, dan cara membuka jembatan kedua antara langit dan bumi juga sangat sederhana. Kekuatan mental mengenai jembatan langit di atas kepala, dan darah mengenai jembatan tanah di bawah kaki. Jika ada cukup akumulasi, itu bisa hanyut seperti hal yang biasa. Jika akumulasi tidak cukup, Anda akan merasa banyak rintangan dan sulit mencapai langit. Lu Sheng mengendalikan pengumpulan kekuatan spiritual dan perlahan menyerbu ke atas kepalanya. Darah tenggelam dan secara bertahap menyatu menuju telapak kaki.
Ini mengingatkannya bahwa dia tidak tahu apakah itu ditulis dalam novel kehidupan sebelumnya atau metode pernapasan alami, udara jernih naik, udara keruh tenggelam, dan kemudian setelah 23 tahun, gunakan kekuatan. Lepaskan, konsentrasi dan tenang, singkirkan pikiran yang mengganggu. Lu Sheng buru-buru menepis pikiran berantakan di benaknya. Tidak baik untuk berpikir terlalu aktif, dan mudah memikirkan kemana Anda akan pergi jika Anda tidak berhati-hati. Tapi kalimat ini memang memberi Lu Sheng beberapa inspirasi. Ini seperti adegan dalam mitos dan legenda yang membuka dunia. Jika jernih dan keruh, bukankah mungkin membuka dunia di dalam tubuh? Gagasan ini muncul begitu saja di benak Lu Sheng. Sama seperti petir yang tiba-tiba menembus langit yang gelap, aura tak berujung meledak. Bunga dan tumbuhan, burung, binatang buas, gunung dan sungai, danau dan laut, langit berbintang, bumi, kota, satelit. Gambar berantakan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lu Sheng. Dalam 1/1000 napas, ratusan juta bingkai telah melonjak. Pada akhirnya, semua gambar ini hancur, dan dengan ledakan, berubah menjadi kekacauan. Roda rolet abu-abu berputar dalam kekacauan, dan titik cahaya tak berujung memancar dari roda roulette. Dalam sekejap mata, titik-titik cahaya menutupinya, mengubahnya menjadi langit berbintang yang luas dan gambar alam semesta tanpa batas. Ini adalah ketika kesadaran Lu Sheng kembali ke kecepatan aslinya, dia menyadarinya. Saya secara misterius telah memasuki keadaan hampa. Pada level ini, aktivitas sel otaknya meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan pemikirannya lebih cepat dari listrik. Setiap milidetik dari setiap detik memiliki inspirasi yang tak terhitung jumlahnya meledak, pikiran yang tak terhitung bermunculan, dan ide-ide yang tak terhitung menghilang. Dalam keadaan ini, Lu Sheng memeriksa kembali kultivasi seni bela dirinya. Kekurangan dan kekurangan dalam banyak detail, serta beberapa bagian pemblokiran, semuanya terlihat jelas dalam sekejap. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai bangunan bertingkat tinggi, tapi ini seperti perasaan mahasiswa yang akan menilai pekerjaan rumah mereka. Untuk kelas 1, dan kecepatan homeopati juga lebih cepat, saya tidak tahu berapa. Ini artinya jika saya menjaga keadaan kosong di masa depan, itu bahkan akan menjadi ranah. Petik 2. Mata Lu Sheng berbinar, seni bela diri sikuannya telah terjebak. Bukannya dia tidak ingin meningkatkan, itu sangat rumit dan sulit untuk meningkatkan semua seni bela diri dari halus ke kontrol, dan dia harus menemukan Grandmaster atau pemburu skala besar yang berspesialisasi dalam seni bela diri tertentu. Ada banyak seni bela diri yang terlalu tidak populer, dan ada beberapa seniman bela diri tingkat rendah, tetapi sangat sedikit di tingkat lanjutan. Kalau tidak, bagaimana mengatakan tidak populer? Tentu saja karena semakin tinggi Anda berjalan, semakin sempit jadinya. Selain itu, berbagai kemampuan baru yang kuat dari Lu Sheng telah muncul. Satu demi satu di sepanjang jalan, jadi dia untuk sementara menunda latihan. Dengan banyak pekerjaan, dan berencana menunggu sampai dia bebas di masa depan dan kemudian perlahan kembali dan maju untuk menyelesaikannya. Keadaan kosong sekarang. Dalam masa hidup ketika saya menjadi sikuan martial saint, jika saya bisa memahami keadaan hampa, dalam waktu sesingkat itu, Lu Sheng terganggu sambil memikirkan hal-hal lain. Beberapa seni bela diri yang terjebak dalam kondisi halus berhasil menembus ke kondisi kontrol. Terlalu cepat, akhirnya saya melihat sikuan martial Dao. Lu Sheng hanya bisa menghela nafas, sikuan martial Dao masuk. Setelah memahami postur yang tak tertandingi sebelumnya, kekuatan tempur negara bagian Wushan melonjak sekali. Yang diperkuat saat itu adalah kekuatan dari negara Valkyrie. Kali ini diperkirakan penguatannya adalah skill di negara bagian Wushan. Keadaan martial God adalah mengerahkan sepenuhnya semua kemampuan Lu Sheng untuk mencapai batas teoretis. Dan ketinggian batas ini terkait erat dengan kemampuan dasar Lu Sheng. Semakin tebal dan besar fondasinya, semakin tinggi batas kemampuannya. Kemampuan untuk mengontrol elemen juga meningkat pesat. Lu Sheng mengamati sekeliling. Bintik-bintik cahaya dengan warna berbeda yang saya lihat ketika lantai 2 kosong dan terang, kini telah berubah menjadi garis-garis cahaya, gugusan cahaya, energi unsur yang dapat dia kerahkan dengan kekuatan mental yang sama. Setidaknya 10 kali lebih banyak. Radar dalam tubuh telah ditingkatkan,
dan kemampuan untuk menerima sinyal energi kosmik secara alami menjadi lebih kuat. Ini juga berarti bahwa, sikap tak tertandingi, Lu Sheng juga menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Lu Sheng merasakan aliran energi yang sangat besar mengalir ke tubuhnya dari telapak kakinya. Dengan bantuan energi ini, pil darah di jantungnya, yang hanya sebesar kacang hijau, dengan cepat membesar, seolah-olah dia telah minum obat. Jadi jembatan ganda antara langit dan bumi telah dibuka. Lu Sheng menyadari hal ini, dia berdiri dari tanah dan merasa seolah-olah dia terhubung ke langit dan bumi. Tanah di bawah kakinya terus muncul dengan kekuatan, mengalir ke tubuhnya, dan energi dingin mengalir dari atas kepalanya, menyebabkan alam semesta langit berbintang di benaknya secara bertahap berubah dari ilusi menjadi nyata. Lu Shengsu tiba-tiba menghilang ke ruang pelatihan seni bela diri. Saat dia muncul kembali, dia sudah berdiri di atap rumah bangsawan. Dia menatap bulan di atas kepala, dan langit malam berbintang. Buka lengan Anda seolah memeluk langit berbintang. Luar biasa, kuat. Lu Sheng menutup matanya sedikit dan bergumam dengan suara rendah. Jika saya tetap dalam kondisi ini, dan ada aliran energi yang stabil mengalir masuk, maka saya akan dapat mengumpulkan cukup pil darah untuk menyempurnakan sel abadi dalam waktu sekitar setengah bulan. 1 sel abadi dalam setengah bulan, 2 dalam sebulan. Setengah tahun adalah 12, dan 1 tahun adalah 24. Dalam 5 tahun, saya akan mencapai 100 sel abadi. Peras martial Saint. Lu Sheng mengulurkan tangan, menahan udara, dan meremas ledakan gas putih kecil di malam hari. Itu hanya masalah waktu. Lu Sheng berkata dengan tenang. Besok, biarkan Wang Ye mengirim cairan sumsum berbeda kelas 8, jadi mari kita pergi ke pengasingan dalam 2 hari terakhir. Sosok Lu Sheng melintas, dan sosok di bawah sinar bulan menghilang. Titik-titik, menyusul kerusuhan di liang tingkat es ganda, retakan di liang yang dijaga oleh 12 zona perang wilayah militer timur tampaknya telah memasuki masa tenang. Suasana di distrik militer berangsur-angsur menjadi lebih nyaman. Banyak jenderal telah kembali dari Burou, dan sebuah acara akbar diam-diam dimulai. Kompetisi besar wilayah militer timur. Dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya, tampaknya tidak ada ketegangan. Dalam kompetisi ini, karena wilayah militer timur telah menghasilkan jenderal yang menakjubkan dan cemerlang tiada taraf, wilayah Timur Liang. 7 cahaya di timur tidak dapat mentolerir matahari ini, dan semua kecemerlangannya dikaburkan olehnya. Tetapi bahkan lebih mengasyikkan, karena semua orang tahu bahwa yang ini akan bertarung dengan Dong Sheng Yi, penerus Beyond Martial Arts, di arena kompetisi besar, mengklaim bahwa dia akan mengganggu seni bela diri lawan. Dong Sheng Yi telah mengalahkan semua penguasa timur di depan, seperti Hao Yue di langit, dan tidak ada seorang pun di tahun 787 yang mempertanyakan kekuatannya. Akibatnya, pertempuran ini memiliki sedikit rasa matahari dan bulan di dalamnya. Banyak orang menantikan datangnya pertempuran ini. Semua mata. Musim dingin telah memasuki bagian timur bulan Januari, dan salju mulai turun di langit. Li Dai, yang mengenakan satu kemeja, berdiri di depan pintu villa, menatap kosong ke arah kepingan salju yang jatuh di atas kepalanya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tidak sampai mobil yang mewakili militer perlahan melaju ke Manor, dia sadar kembali, berbalik dan berjalan ke dalam rumah, dan dengan cepat naik ke lantai 3. Dia berhenti di pintu kamar tertentu dan dengan lembut membunyikan bel pintu. Setelah beberapa saat, pintu berderit terbuka. Gelombang panas melonjak, bercampur dengan udara dingin dan berubah menjadi udara putih, langsung memenuhi sebagian besar koridor. Li Dai menunduk dan berkata, "Tuan, kompetisi di wilayah militer timur akan segera dimulai, dan mobil militer telah datang untuk menjemputmu." Dipahami, suara tenang dan jernih datang dari ruangan, diikuti oleh langkah kaki. Li Dai tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Di ruangan berasap putih, sesosok tubuh perlahan berjalan ke arahnya. Dia berjalan dengan tenang, melewati kabut putih, terang dan gelap terus berubah dengan ayunan anggota tubuhnya, seperti matahari yang melewati awan. Ketika sosok itu mendekat, sepasang mata yang dalam tertuju padanya dan menatapnya.
Untuk sesaat, Li Dai merasa seperti sedang dilihat di sekujur tubuhnya dari dalam keluar. Di mata ini, dia melihat langit berbintang, laut, gurun, banyak gambar yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, semua gambar ini menghilang, berubah menjadi wajah tampan dan cerah Luseng. Hati Li Dai bergetar, rasa bersalah dan panik melonjak seperti air pasang. Berkeringat deras untuk apa yang telah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Kakinya lemah, dan dia hampir jatuh berlutut. Pakai seragam untukku. Saat ini, Luseng berbicara dengan tenang. Ya, Li Dai tersentak kembali ke akal sehatnya, menanggapi dengan suara. Menundukkan kepalanya dan berjalan pergi dengan cepat. 308. Kompetisi dimulai, idola dari seluruh pasukan, kirim panggung ke Lu Seng. 1. Ada yang salah dengan wanita ini. Luseng memandang kepergian Li Dai dengan tenang. Dia sekarang berada di lantai 3 dari keadaan kosong dan terang sepanjang waktu, dan dua jembatan antara langit dan bumi terhubung. Tingkat pemikiran aktif ratusan kali lipat dari orang biasa. Melihat orang-orang di negara bagian ini, jika Anda melihat cetakan telapak tangan, Anda akan menjadi picik, harus dikatakan. Melihat orang dengan mikroskop, perubahan halus pada mata dan ekspresi Li Dai, perbedaan gerakan tubuh saat berjalan dan perbedaan yang biasa, jelas menyampaikan pesan kepada Lu Seng. Dia bersalah. Kapan orang biasanya merasa bersalah? Secara alami inilah waktunya untuk melakukan hal-hal buruk dan ingin melakukan hal-hal buruk. Pemikiran Lu Seng cepat, dan dia secara alami memikirkan rekan seperjuangan orang tuanya yang sering berhubungan dengan Li Dai sebelumnya. Ayo kembali dan minta Wang Ye untuk memeriksanya. Dia juga tidak terlalu peduli. Konspirasi yang terlihat jelas tidak disebut konspirasi, itu disebut pemberian. Putih. Lu Seng mengalihkan pikirannya sedikit ke garis Li Dai, dan kemudian dia membangun lusinan kemungkinan. Setelah sedikit penyaringan berdasarkan rasionalitas dan logika, kemungkinan yang paling dekat dengan kebenaran dengan cepat dilucuti. Lalu aku merasa membosankan. Jika itu masalahnya, itu akan terlalu tidak kreatif. Lu Seng menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan ke bawah. Pergerakan Lu Seng turun juga cukup aneh. Jika seseorang ada di sini dan menatapnya untuk waktu yang lama, dia akan terkejut. Karena setiap gerakan dan setiap langkah yang diambil sepertinya diukur secara akurat dengan alat survei dan pemetaan, bahkan tidak meleset sedikit pun. Hampir tidak mungkin bagi orang normal untuk melakukan ini. Bahkan jika itu terjadi, itu akan sekaku robot. Tapi Lu Seng mengangkat tangan dan gerakannya, dan jalan-jalan itu sealami. Awan dan air yang mengalir, dan bahkan tidak ada sedikit pun rasa kesengajaan. Seolah-olah memang seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Ini adalah pengembangan keterampilan seni bela diri hingga menjadi perhatian dan mengendalikan tubuh hingga tingkat yang paling halus. Keadaan kosong, dan kekuatan komprehensif Lu Seng juga telah mengalami transformasi yang terlahir kembali. Turun ke lantai 2, Li Dai sudah menyiapkan seragam militer untuk Lu Seng. Lu Seng memintanya untuk menunggu dan memakainya, lalu berjalan ke pintu. Wang Ye sudah menunggu di samping kendaraan militer. Ada salju di langit saat ini, dan lapisan tipis kepingan salju menumpuk di bahu dan topi seragamnya. Tuan Lu, tolong. Wang Ye memberi hormat militer kepada Lu Seng, dan kemudian dengan hormat mengundangnya untuk naik bas. Kali ini, Wang Ye tidak harus datang sendiri. Tapi ini dia. Lu Seng masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang mobil. Pemanas. Di dalam mobil dinyalakan dengan ukuran yang sesuai. Wang Ye menyapa pengemudi untuk mengemudi, dan kemudian berinisiatif untuk mengatakan kepada Lu Seng, Tuan Lu, Anda. Lu Seng mengangguk. Kemudian Wang Ye mulai memperkenalkan peraturan dan konvensi yang relevan dari kompetisi militer. Lu Seng mendengarkan dengan seksama di wajahnya, tetapi sebenarnya sebagian besar pikirannya berada di luar jendela. Salju ini telah turun selama beberapa hari, dan area bintang terlihat putih di mana-mana. Namun di jalan, Anda masih bisa melihat orang-orang berjalan dengan pakaian tunggal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun kota Baihe berada di timur, iklimnya cocok dan salju jarang turun. Lu Seng memikirkan orang tuanya dan Lu Qinghe, dan bertanya-tanya, apakah dia bisa terbiasa ketika mereka datang. Setelah kompetisi di wilayah timur, seluruh wilayah militer akan
menampilkan seni bela diri, dan kita akan pergi ke wilayah militer pusat. Wilayah militer pusat berada di sebelah Provinsi Kyoto, menjaga jantung. Longguo, jika Anda punya waktu, Anda bisa pulang. Apakah Anda ingin membawa Dong Qingsui? Petik 2. Lu Sheng berpikir sendiri. Tanpa sadar, ke tempat kompetisi besar. Pertandingan wilayah timur sebelumnya semuanya digelar. Tempat Dabi terletak di, saat ini, bidang seni bela diri penuh dengan orang, dan hanya perwira. Setingkat kolonel yang memenuhi syarat untuk datang dan menonton. Pertandingan. Dari waktu ke waktu, kapal perang terbang melintasi langit. Bidang kinerja yang sangat besar, tidak ada satupun kepingan salju yang jatuh. Sebelum semua kepingan salju mendarat, mereka diuapkan oleh darah yang memancar dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga layar tampilan besar yang tergantung di atas bidang pertunjukan. Ketika Lu Sheng keluar dari mobil, dia menemukan beberapa kamera. Diarahkan padanya, dan kemudian wajahnya langsung ditampilkan di layar. Tampilan di tengah Yan Wutai. Petik 2. Sulit untuk menggambarkan perasaan melihat wajah besar Anda muncul di layar besar. Bagaimanapun, Lu Sheng tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian dia melihat keributan di sekitar bidang seni bela diri, dan mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Daftar bintang. Sungguh, di mana? Di mana? Kamu bisa melihat kentut saat berdiri. Mereka tidak ada di sini. Lihat ke layar lebar. Di sebuah kamp militer, di lapangan tempat layar lebar digantung, tentara berseragam biru yang tak terhitung jumlahnya berebut untuk berdiri. Melihat wajah tampan di layar lebar, ada kegembiraan dan kekaguman di wajahnya. Di tengah kerumunan, seorang pemuda bercukur, berkulit gelap, berpipi kurus, memandangi seseorang yang muncul di layar lebar di depannya. Bibirnya bergetar, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan, tetapi dia menekannya. Di sebelahnya, seorang rekrutan berkacamata yang terlihat agak lemah berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, Lord Liang Lu Sheng di distrik timur adalah teman sekelas sekolah menengah Liu Qiming, atau dia saudara laki-lakinya. Membual berlagak. Bagaimana itu mungkin? Seorang master seni bela diri tingkat 8, bisakah dia menjadi saudara dengan rekrutan? Aku sekarat karena tawa. Banteng macam apa yang berani dibanggakan? Orang-orang di sebelahnya tertawa, dan rekrutan yang lemah menjadi cemas. Dan mencoba untuk membantah, jangan menyombongkan diri. Liu Qiming bahkan menunjukkan fotonya kepadaku, yang terlihat persis seperti Liang di distrik timur. Jika Anda tidak percaya padaku, biarkan dia mengeluarkannya. Petik 2. Mengatakan itu, dia dengan keras mematahkan bahu pemuda yang sedang duduk tegak. Liu Qiming, cepat ambil fotonya, cepat. Pria muda itu mengatupkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, kamu salah. Di mana saya tahu pria sebesar itu? Lalu kamu memberitahuku setiap hari bahwa kamu memiliki sahabat bernama Lu Sheng, yang akan menjadi jenderal di masa depan. Rekrutan yang lemah sedang terburu-buru. Pria muda itu berkata dengan ringan, saya membual, Anda masih tidak mengizinkan saya untuk menyombongkan diri. Bagaimana dengan fotonya? Bagaimana dengan foto yang kamu tunjukkan padaku tadi? Saya sendiri. Rekrut yang lemah itu benar-benar tercengang, dan duduk dalam lingkaran ejekan, memelototi pemuda itu dari waktu ke waktu. Pria muda itu menutup mata, dan hanya menatap layar lebar, sampai wajah yang dikenalnya dengan sedikit keanehan menghilang. Dia hanya menurunkan pandangannya. Pria muda itu diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengklik layar ponsel. Melihat foto di latar belakang layar di mana kedua remaja itu sedang berpelukan dan tertawa, saya berpikir dalam hati, gelombang bagaimana bisa batu-batu di lubang lumpur bersaudara dengan bintang-bintang di langit. Bukankah itu akan membuatmu tertawa terbahak-bahak? Untuk bisa sering melihat ke atas, itu sudah cukup. Petik 2. Pria muda itu menekan layar gelap dan duduk diam di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wilayah militer timur kita memang sudah lama tidak menghasilkan idola. Semua tentara menghadap stand tertinggi arena seni bela diri, lelaki tua Huafa yang agung. Berseragam militer dengan segala jenis medali menutupi hampir setengah bahunya memandangi keributan penonton mengikuti penampilan seseorang di bawah, dengan sedikit kelegaan dan emosi di wajahnya, menegaskan, itu hal yang bagus. 5 jenderal dari wilayah militer timur dan para komandan dari berbagai
Subteater duduk di kedua sisi lelaki tua itu, dan seseorang mengangguk. Meskipun keberanian pribadi tidak dianjurkan di medan perang, itu dapat sangat memotivasi dan mempromosikan seluruh wilayah militer di masa damai. Lu Sheng ini adalah pemimpin yang luar biasa, dan dia bahkan dapat memimpin wilayah militer timur saya ke posisi 3 teratas dalam latihan militer ini. Ia layak ditetapkan sebagai idola dan model. Petik 2. Jika itu masalahnya, lebih baik bertemu dengannya sekali dan memberinya panggung. Mata Penatua Huafa berkedip, menatap pembicara. Apakah kamu punya ide bagus? Itu adalah orang yang mengusulkan. He Dingjun tersenyum dan berkata, ide saya adalah. He Dingjun menyelesaikan pikirannya. Di tribun atas, kepada Wang Hao, beberapa orang terkejut, beberapa mengerutkan kening, beberapa tertegun, dan mata beberapa orang berbinar. Apakah itu terlalu berisiko? Ini terlalu sulit baginya. Jika dia tidak bisa melakukannya, itu mungkin merugikan dirinya sendiri, dan citra idola yang dia bangun dengan mudah akan runtuh. Seseorang berbicara dengan suara rendah. Seseorang segera membalas, jika Anda melihat pisau Lu Sheng di tempat kejadian, Anda tidak akan memiliki ide seperti itu. Saya pikir ide He Zuo layak dilakukan. Orang yang membantahnya adalah Yu Xinghai, dan mata Yu Xinghai membara. Dan matanya tidak meninggalkan sosok Lu Sheng di bawah panggung. Namun, bagaimana mungkin satu orang bisa mengikuti? Beberapa jenderal ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum mereka selesai, mereka diinterupsi oleh lelaki tua Huafa di tengah tribun. Oke, mari kita putuskan. Pria tua itu berkata dengan ringan, jika dia bisa menangkapnya, dia adalah idola yang memang pantas didapatkan dari seluruh pasukan di timur. Jika dia tidak bisa menangkapnya, itu tidak masalah. Idola seluruh tentara juga merupakan ide sementara bagi saya, dan saya akan membatalkan rencananya jika itu masalah besar. Karena tidak ada salahnya kiri dan kanan, dia hanya memberinya kesempatan. Ini, petik 2, ya, para jenderal mengangguk dengan hormat tanpa keberatan. Saat ini, beberapa orang sudah mulai menggelar ceramah silat, bersiap untuk membuka secara resmi tirai kompetisi wilayah militer timur ini, 309. Aturan yang belum pernah ada sebelumnya, satu orang bisa berdiri sendiri. 2. Lu Sheng telah mencari lokasi Dong Qingsui. Saya segera menemukannya dan duduk bersama Lin Wanwan. Dong Qingsui meliriknya, lalu menoleh lagi untuk berbicara dengan Lin Wanwan. Mata Lu Sheng bergeser ke samping, dan mendarat di Dong Shengyi, yang berada di samping. Dong Shengyi mengenakan seragam seni bela diri seputih salju hari ini, dengan logo di luar aula seni bela diri tercetak di dada kiri. Dengan rambut hitam dan selendang, dia duduk dengan tenang dalam posisi terpisah, kelopak matanya terkulai, dan dia tidak bisa melihat emosinya. Lu Sheng melirik 2 kali dan kemudian menarik pandangannya, tidak peduli. Dong Shengyi cukup kuat, tapi dia tidak pernah dianggap sebagai lawan. Olehnya, Dong Shengyi seperti gunung agung yang dikagumi banyak orang. Dan Lu Sheng adalah matahari. Saat matahari berjalan melintasi langit, ia hanya akan melihat ke bawah ke gunung di bawah kakinya, dan mungkin memuji keagungan dan keagungan gunung, tetapi tidak akan pernah membandingkan tingginya dengan gunung. Keduanya tidak ada pada level yang sama. Lu Sheng memikirkannya sesuka hati, mengulurkan tangan dan dengan lembut meremas alisnya, tetap kosong. Untungnya, setelah jembatan langit ditembus, kekuatan spiritual Lu Sheng tumbuh sepanjang waktu, dan situasi ini berangsur-angsur mereda. Keadaan Dewa Bela Diri mirip dengan saya sekarang, tetapi levelnya jauh lebih tinggi. Diperkirakan dalam keadaan Valkyrie, saya harus memproses lebih banyak informasi per detik daripada yang saya lakukan dalam sehari sekarang. Oleh karena itu, cepu mudah kepanasan, mengakibatkan waktu yang sangat singkat untuk mempertahankan keadaan Dewa Perang. Lu Sheng berpikir, saat ini seseorang berjalan ke tengah lapangan seni bela diri dan berkata dengan lantang, semua orang diam. Lingkungan medan seni bela diri yang besar segera menjadi sunyi, dan suara kepingan salju yang jatuh dari langit hampir terdengar. Seluruh kompetisi tentara di wilayah militer timur akan segera dimulai. Sekarang kami telah mengundang para marsekal dan komandan untuk berbicara. Jenderal Ketua, Lu Sheng, telah melihatnya sebelumnya, dan itu adalah Su Xuan, Jenderal Bintang 5 yang telah mengirimkan niat baik kepadanya di
Pusat Jiangxing 730 sebelumnya. Setelah pengumuman Susuan, beberapa jenderal yang duduk di tribun tertinggi dan Marsal Distrik Timur di tengah berbicara satu demi satu. Lu Sheng tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, dan lebih fokus pada penampilan beberapa orang. Di antara 5 jenderal wilayah militer timur, dia hanya bertemu Yu Xinghai dan He Dingjun. 3 lainnya, salah satunya adalah seorang wanita, tampak seperti berusia 40-an, dengan penampilan heroik dan temperamen wanita. Ada juga 2 orang dengan wajah persegi, tahi lalat di sudut alisnya, dan terlihat agak dingin. Fitur wajah lainnya dalam dan tangguh, dan mereka tampak seperti ras campuran. Adapun Marsal dari distrik timur yang duduk di tengah tribun, dia terlihat seperti orang tua biasa dengan temperamen yang agak bermartabat, dan tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Tetapi Lu Sheng tahu bahwa pihak lain adalah salah satu dari kelompok orang yang berdiri di puncak piramida marsial Dao Kerajaan Naga. Selain 3 orang suci bela diri, yang paling kuat adalah para perwira dari wilayah militer utama ini. Itu hampir bisa disebut sebagai perwakilan dari langit-langit kekuatan tempur. Di bawah Wu Sheng, mungkin Anda dapat menemukan kesempatan untuk bermain melawan pembangkit tenaga listrik tingkat marsal di wilayah militer, dan menggunakan ini untuk memperkirakan kekuatan tempur sebenarnya dari Martial Sein tingkat 9. Lu Sheng menatap lelaki tua itu berbicara, matanya sedikit berkedip. Efektivitas tempur marsal wilayah militer secara konservatif diperkirakan berada di atas 50 bintang. Saya bertanya-tanya apakah efektivitas tempur saya saat ini telah mencapai 50 bintang. Lu Sheng mengetuk dahinya dengan jari telunjuknya. Jumlah sel abadi di sana lebih dari 3 tahun lalu. Oke, sekarang kompetisi militer sudah resmi dimulai. Setelah Marsekal Timur menyelesaikan pidatonya, Susuan dengan lantang mengumumkan dimulainya kompetisi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bersaing dengan petugas di bawah bintang. Meskipun Wang Ye telah memperkenalkan aturan kompetisi kepada Lu Sheng dalam perjalanan sebelum dia datang ke sini, tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, Lu Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa kompetisi di wilayah militer itu unik. Itu benar-benar berbeda dari kompetisi arena 1 lawan 1 yang dia ikuti di Konferensi Seni Bela Diri Mahasiswa Nasional. Persaingan militer secara langsung merupakan jarak dekat yang besar. Semua orang yang mengikuti kompetisi memasuki arena seni bela diri, dan kemudian bertarung dengan bebas. Mereka tidak diperbolehkan membawa senjata, tetapi mereka dapat menyerang lawan di sekitar mereka. Setelah dirobohkan, Anda akan tersingkir. Mainkan sampai hanya 1 orang yang tersisa di lapangan. Sederhana, kasar, tapi itu penuh dengan gaya kasar yang unik untuk militer, yang cukup sesuai dengan selera Lu Sheng. Bagaimana jika ada yang curang? Ini seperti bekerja sama dengan lawan untuk membunuh yang paling kuat terlebih dahulu, atau sekadar menyuap seseorang untuk mengawalnya dan langsung merekomendasikannya untuk Lu Sheng dengan santai bertanya pada Wang Ye, yang sedang menunggu di sampingnya. Wang Ye tersenyum dan berkata, "Yang Mulia berkata, bagaimanapun, kecerdikan juga merupakan bagian dari kekuatan. Adapun, ini telah terjadi sebelumnya, bahkan jika orang seperti ini mengambilnya. Kekuatan tidak dapat meyakinkan orang banyak, jika Anda sering dipukuli. Anda tahu bahwa seluruh distrik bersaing. Belakangan, jarang main trik demi nama palsu." Lu Sheng mengerti. Bagaimanapun, tempat ini berbeda dari tempat lain. Angin seni bela diri kuat, dan ada terlalu banyak orang gila seni bela diri. Kamu ingin menjadi, kecuali jika Anda cukup kuat sehingga semua orang takut pada Anda dan tidak berani menantang Anda. Jika tidak, cepat atau lambat Anda akan diambil dari. Jadi seluruh area ini bertarung. Apakah aturan yang sama berlaku untuk kompetisi grup bintang? Lu Sheng bertanya pada Wang Ye. Wang Ye berkata dengan ragu-ragu, grup bintang umum tidak seperti ini. Lagi pula, jumlah jenderalnya kecil, tidak sebanyak pejabat sekolah. Dulu dalam bentuk undian 1 lawan 1. Nah, kembali ke undian lagi. Lu Sheng menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan matanya kembali ke bidang seni bela diri di depannya. Saat ini, ribuan perwira dan prajurit sedang bertempur di bidang seni bela diri. Di antara mereka, yang terlemah juga ada di level kelima, yang kuat di level 6, puncak level 6, bahkan kuasa Grandmaster.
Ribuan prajurit berkelahi bersama, ki putih bertabrakan satu sama lain, darah Ki Chebov bergolak seperti sungai yang mengalir deras, suara kepalan ke daging. Para penonton menyaksikan dengan penuh semangat. Hanya di militer yang bisa melihat pemandangan yang begitu spektakuler dan mengejutkan. Ratusan wasit berkeliaran di sekitar lapangan seni bela diri. Begitu mereka menemukan bahwa mereka terluka dan jatuh, mereka bergegas masuk dan menariknya keluar. Cedera dulu, lalu dikeluarkan. Dalam proses tersebut, diketahui ada yang diam-diam membawa senjata dingin, ada yang melukai orang dengan senjata tersembunyi, ada yang menggunakan racun dan obat-obatan, semuanya ketahuan dan dikirim ke Departemen Politik untuk diproses. Jumlah orang di bidang seni bela diri menurun dengan cepat. Dari 1.000 orang menjadi 100 orang, menjadi 10 orang, dan akhirnya hanya tersisa 3 orang. Keadaan ketiga orang ini tidak terlihat sangat baik, dan ada noda darah di tubuh mereka, tetapi ki dan darah mereka sangat kuat, mencapai ranah kuasi Grandmaster. Ketiganya saling memandang, dan tidak ada kerjasama, dan mereka bertarung bersama dalam sekejap. Setelah beberapa saat, sesosok terlempar keluar dari kelompok pertempuran, dan sesosok jatuh. Pada akhirnya, pemenangnya adalah pria cerdas berusia awal 40-an. Meski wajahnya pucat, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Petik 2. Pria lihai itu meraung ke langit dengan suara serak yang batuk darah. Pejabat sekolah yang sedang menonton di tepi lapangan seni bela diri. Semuanya berdiri dan berteriak. Petik 2. Suara itu mengguncang langit, dan kepingan salju yang jatuh di langit dihancurkan oleh gelombang suara sepanjang puluhan meter. Dalam suasana seperti itu, kekuatan baru tiba-tiba bangkit dari pria kekar di tengah medan persilatan. Esensi dan asap tiba-tiba naik, dan medan gaya yang tidak bisa dijelaskan meledak. Grandmaster, orang yang kuat adalah kekuatan seorang Grandmaster semu, dan dia hanya selangkah lagi dari alam master tingkat ke-7. Sekarang, dengan memanfaatkan tren umum ini, dia langsung menembus belenggu dan dipromosikan ke alam master tingkat ke-7. Teriakan di sela-sela bahkan lebih antusias, dan wajah orang yang tak terhitung jumlahnya memerah, jatuh ke dalam keadaan sangat bersemangat. Wang Ye berkata kepada Lu Sheng dengan rasa iri di wajahnya, hampir setiap kompetisi dapat menelurkan master tingkat ke-7, dan terkadang dengan keberuntungan, bahkan 2 atau 3 dapat dipromosikan di tempat. Sayang sekali saya pegawai negeri, dan saya tidak suka berkelahi. Kalau tidak, saya ingin berkelahi. Wajah Lu Sheng menunjukkan sedikit pengertian. Pantas saja ada begitu banyak master seni bela diri di militer, melatih tubuh di medan perang, bertarung dan memurnikan pikiran, ditambah dengan atmosfer ini, tren umum berdarah besi ini, ambang batas master dapat dengan mudah melewatinya. Kemungkinan dipromosikan menjadi Grandmaster jauh lebih tinggi daripada seorang seniman bela diri yang berlatih selangkah demi selangkah di rumah. Pria tangguh memenangkan kompetisi dari pejabat sekolah. Pria ini berdiri di arena kompetisi, seluruh tubuhnya gemetar karena kegirangan. Tidak diragukan lagi itu adalah momen paling gemilang dalam hidupnya. Lawan-lawan yang dikalahkan olehnya semua memandangnya dengan iri. Saya iri dengan kejayaannya dan promosi seni bela dirinya. Persaingan kelompok pejabat sekolah telah berakhir, dan hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah bersaing dengan kelompok bintang. Banyak jenderal yang duduk di posisinya siap bergerak, bahkan ada yang mulai menyeka senjata dinginnya, dimungkinkan untuk membawa senjata dalam kompetisi bintang-bintang. Menurut latihan yang biasa dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengundi agar semua bintang naik ke panggung dan bersiap untuk pentas kompetisi grup. Tetapi sebelum pengumuman susuan, He Dingjun di tribun tertinggi berdiri. Matanya menyapu lapangan, dan akhirnya mengunci posisi Lu Sheng. Ini seperti berbicara dengan Lu Sheng sendirian, tetapi juga seperti mengumumkan kepada semua orang, kompetisi grup bintang tahun ini berbeda dari yang sebelumnya. Nada bicara He Dingjun acuh tak acuh, dan dia berkata-kata demi kata. Marsekal memiliki perintah, semua jenderal dan bintang akan bergabung untuk mengepung Jenderal Lu Sheng yang arogan di wilayah militer timur kita. Sampai yang terakhir dari Anda jatuh, atau di darat akan jatuh. Petik 2. Kata-kata He Dingjun keluar. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah bom nuklir dilemparkan ke arena, dan semua orang di tempat itu terkejut. Ekspresi semua orang tergerak,
dan mereka melihat ke tribun paling atas. Dengan kaget di wajah mereka, dan wajah mereka penuh dengan warna yang tidak bisa dipercaya dan luar biasa. Semua jenderal bergabung untuk mengepung Lu Sheng sendirian. Bukankah ini tentang Lu Sheng? Satu orang, berdiri sendiri ribuan pasukan. 310. Sheng Shi Yanwu, Dong Shengyi, tetap buka mata, bagaimana saya bisa mengganggu seni bela diri Anda selangkah demi selangkah. Di zaman kuno, ada master seni bela diri, dan di antara ribuan pasukan. Mengambil kepala seorang laksamana seperti melihat ke dalam tas. Ribuan tentara menjadi mudah, dan 10.000 orang tak terbendung. Dan itu adalah era ketika seni bela diri tidak terlihat jelas. Sekarang seni bela diri makmur, master tingkat ke-7 10 kali atau bahkan lebih dari 10 kali lebih kuat dari master seni bela diri kuno. Kidan darah seperti oven, esensi seperti asap serigala, medan gaya terwujud. Dan pedang serta senjata sulit ditembus. Pasukan modern yang diperlengkapi dengan baik mungkin tidak dapat menghentikan Grandmaster tingkat ke-7 dengan kekuatan penuh. Belum lagi seorang jenderal Grandmaster tingkat 7 yang memiliki senjata dingin di tangannya, dan telah keluar dari hidup dan mati di medan perang. Seorang jenderal tingkat 7 setidaknya bisa bernilai 5 atau 6.000 orang. Ada 12 teater di wilayah militer timur, dan jumlah jenderal di setiap teater berkisar dari puluhan hingga ratusan. Bergantung pada tingkat retakan di liang yang dijaga oleh zona perang. Semakin sedikit 20 atau 30, dan semakin banyak 60. Atau 70, seperti yang tertua dan terkuat. Dalam kompetisi militer ini, lebih dari 80% jenderal dan bintang hadir, kecuali sejumlah kecil tanggung jawab. Kecuali beberapa yang tidak nyaman bermain karena alasan khusus, ada lebih dari 400 jenderal yang benar-benar berpartisipasi dalam pertunjukan seni bela diri, dengan asumsi bahwa seorang jenderal tingkat 7 dapat bertugas sebagai 5.000 tentara, ini setara dengan 2 juta tentara. Bukan itu saja, satu master tingkat ke-7 sama sekali berbeda dari sekelompok master tingkat 7, belum lagi ada beberapa pusat kekuatan. Tingkat 8 di antara lebih dari 400 jenderal. Jumlahnya harus naik. Jika benar seperti yang dikatakan Jenderal He Dingjun, biarkan Lu Sheng melawan semua jenderal sendirian, maka itu setara dengan satu orang lawan pasukan jutaan. Semua orang tampak terkejut, hampir berpikir bahwa mereka salah dengar. Lebih dari 90% orang di seluruh bidang seni bela diri berdiri dengan swoosh. Dan kerumunan itu heboh. Pada saat yang sama, para perwira dan prajurit di berbagai kamp militer dan zona perang yang menyaksikan kompetisi melalui siaran juga semuanya berdiri, bising, keributan. Sejarah wilayah militer timur, tidak pernah ada contoh seperti itu. Sepanjang sejarah Departemen Militer Longguo, biarkan lebih dari 400 Grandmaster bergabung untuk mengepung satu orang. Menjadi gila, bahkan sekte teratas akan tenggelam dalam kerumunan. Di kamp perekrutan tertentu, seorang pemuda berkulit gelap, kurus, dan tinggi tiba-tiba bangkit dan menatap layar lebar. Dong Qingsui dan Lin Wanwan, yang sedang duduk di tepi lapangan seni bela diri, langsung berdiri, menatap He Dingjun terlebih dahulu, lalu dengan cepat menoleh ke arah Lu Sheng. Bahkan Dong Shengyi, yang telah menundukkan kepalanya dan diam dan damai, mengangkat kepalanya, dan matanya berkilat takjub. Di tribun atas, menghadapi keributan di bawah, ekspresi He Dingjun sangat acuh tak acuh. Dia melirik banyak jenderal di bawah dan berbicara lagi. Ini adalah perintah. Keributan berangsur-angsur mereda, dan semua orang memiliki ekspresi rumit. Di wajah mereka, mereka mulai mengalihkan perhatian mereka ke sosok tertentu dalam posisi tertentu di pinggir lapangan silat. Laksamana Lu Sheng, apakah Anda keberatan? He Dingjun juga menatap Lu Sheng dengan mata membara. Ini adalah pertunjukan besar yang dia telah berusaha keras untuk menangkan. Untuk Lu Sheng, panggung yang luar biasa. Itu tergantung pada apakah Lu Sheng berani mengambilnya atau tidak, dan apakah dia bisa menerimanya atau tidak. Jika Anda bisa mengambilnya, yaitu pergi langsung ke langit biru dan melakukan perjalanan selama 9 hari, bertahun-tahun kemudian, akan ada orang-orang di wilayah militer timur yang akan terus memuji nama Lu Sheng, memikirkan pertunjukan seni bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya dan makmur yang tercatat dalam sejarah. Memercikkan langit.
Jika Anda tidak bisa menerimanya. Kalau begitu mari kita kesampingkan semuanya dan mengobrol setelah makan malam. Pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Sheng. Lu Sheng berdiri perlahan di tengah perhatian semua orang, dan tidak ada jejak ombak di wajahnya yang tenang. Suci tidak keberatan. Lu Sheng mengangkat kepalanya dan menatap He Dingjun, matanya sedikit menyala, seolah-olah ada sesuatu yang diam-diam tersulut. Sein Zhengjue agak membosankan. Langkah He Zuo sejalan dengan kehendak suci. Mata He Dingjun meledak dengan cahaya yang sangat kuat, sudut mulutnya melengkung ke atas, dan dia tertawa, oke, tidak mungkin lebih baik. Apakah itu pertunjukan seni bela diri atau di depan layar siaran, semua penonton terlihat rumit. Tanpa diduga, Lu Sheng benar-benar mengambilnya. Tak terbayangkan, terlepas dari hasilnya, nama itu cukup untuk mereka ingat. Banyak jenderal, komandan, dan marsal dari distrik timur di tengah tribun. Teratas juga memandang Lu Sheng dengan sedikit kekaguman di mata mereka, di hadapan lebih dari 400 master seni bela diri, jutaan prajurit masih bisa mengucapkan kata-kata, sesuai dengan niat saya, dengan begitu tenang. Pikiran, semangat, pola seperti ini. Sulit bagi orang biasa untuk menghadapi hal yang tidak terduga. Kalau begitu, mari kita mulai. He Dingjun membuka mulutnya dan memerintahkan, semua jenderal masuk. Perintah militer seperti gunung, dan bahkan para jenderal harus patuh. Lebih dari 400 jenderal memasuki venue bersama-sama, dan ekspresi mereka juga rumit. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa, sebagai seorang jenderal di militer, bahkan akan ada saatnya dia akan bergabung dengan lebih dari 400 master pada level yang sama untuk melawan satu orang. Mengepung Wu Sheng, Arabian Nights seperti gambar, tapi itu benar-benar terjadi. Sebagian besar jenderal membawa senjata dingin, memasuki bidang seni bela diri satu persatu, dan menemukan tempat yang cocok untuk berdiri. Lu Sheng juga mulai bersiap untuk masuk. Seseorang dengan mata tajam melihat tangan Lu Sheng Kongkong, dan tidak mau berbisik, Lu Sheng Kong sedang bermain dengan tangannya. Apa, kau tidak membawa senjata? He Dingjun juga menemukan ini, dan mau tidak mau memerintahkan, siapa yang akan mengambil senjata untuk jenderal? Wang Ye, tidak dibutuhkan. Lu Sheng menyela. Sekelompok orang menatapnya dengan heran. Kemudian saya mendengar Lu Sheng berkata dengan acuh tak acuh, jika saya menggunakan senjata, saya khawatir hanya sedikit orang di sini yang akan selamat. Itu dengan tangan kosong. Tanda seru. Lu Sheng mengucapkan kata-kata ini, dan lapangan pertunjukan, yang masih ribut, tiba-tiba terdiam. Para jenderal yang masih memasuki venue bergerak, memelintir leher mereka. Dan semua memandang Lu Sheng. Para penonton juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Jika aku menggunakan senjata, hanya sedikit orang di sini yang akan selamat. Nafas yang bagus. Pembunuhan yang diberikan Tuhan. Ada makna dingin dalam kata-kata sederhana. Jika orang lain mengatakan kalimat ini, saya khawatir itu tidak akan membuat saya tertawa terbahak-bahak. Bisa dikatakan dari mulut Lu Sheng. Tapi itu hanya memberi orang rasa saja, begitulah adanya. Namun meski begitu, banyak jenderal memiliki api di hati mereka, bersiap dan tidak meludah. Orang ini baik. Di tribun paling atas, lelaki tua Huafa tersenyum dan berkata, saya sudah menantikannya sekarang. Betulkah? Anda jenderal tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, kami sedikit diremehkan di hatinya sebelumnya. Tanpa disadari, kompetisi di distrik timur ini didorong ke klimaks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat lebih dari 400 bintang memasuki stadion, suasana di lapangan dan di pinggir lapangan juga menjadi tegang dan seru. Perang belum dimulai, namun, hal itu sudah membuat orang merasa pernapasannya dipercepat dan pembuluh darahnya menegang, mata orang yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada lapangan. Lebih dari 400 jenderal, lebih dari 400 master seni bela diri, dan medan gaya ditumpangkan bersama. Lebih dari 400 ki dan oven darah, lebih dari 400 esensi ki asap serigala. Kejutan dari pemandangan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang biasa tidak mengatakan bahwa mereka memasuki lapangan. Saya khawatir jika mereka hanya dekat dengan area ini, mereka akan langsung terpental, dan mereka akan muntah darah dan terbang kembali. Bahkan master biasa pun sulit untuk masuk.
Ada lebih dari 400 Grandmaster, dan jenderal top seperti Tujuh Cahaya Timur. Qiji mengunci satu orang pada saat yang sama. Bahkan jika setiap orang hanya memiliki segumpal Qi, itu juga cukup untuk menyebabkan situasi yang mengerikan, ribuan gunung. Bahkan para penguasa waktu luang biasa akan ketakutan, dan mereka akan dikalahkan tanpa perlawanan. Itu adalah ujian besar bagi Lu Sheng. Semua orang menatap Lu Sheng, menantikan bagaimana dia akan masuk. Saya melihat Lu Sheng berdiri di tepi lapangan seni bela diri, tidak terburu-buru memasuki lapangan. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat suatu posisi dan berteriak, "Dong Shengyi!" Set, mata semua orang beralih ke Dong Shengyi lagi. 00. Pada saat ini, Dong Shengyi telah lama berdiri, tidak lagi setenang. Sebelumnya, matanya bersinar seperti bintang, dan ada niat perang tumbuh dalam dirinya. Pertunjukan seni bela diri yang makmur yang belum pernah terjadi. Sebelumnya ini juga menginspirasi semangat juang Dong Shengyi. Mengatakan, Dong Shengyi membuka mulutnya. Lu Sheng menatapnya dan meregangkan tubuhnya sedikit. Tulang belakang naik ke atas seperti naga. Cahaya di sekitar Lu Sheng mulai berubah dengan perilakunya, dan dia seperti matahari sejati yang mendominasi terang dan gelap. Kamu harus tetap membuka matamu lain kali. Lu Sheng berkata dengan tenang, kata demi kata, lihat bagaimana aku. Lu Sheng melangkah maju dengan lembut. Cahaya dan kegelapan yang berubah pada tubuh tiba-tiba menjadi terang. Memberi orang perasaan yang sangat menyilaukan dalam sekejap. Satu langkah, hentikan seni bela dirimu. Setelah selesai berbicara, cahaya di tubuh Lu Sheng sangat kuat. Seluruh orang itu seperti matahari yang terik di langit, dengan sikap yang tak terbendung dan mendominasi, membanting ke lapangan. Hari besar akan datang. Ledakan. Sebuah batu mengaduk 1000 gelombang. Kekuatan dahsyat yang dibentuk oleh superposisi lebih dari 400 mesin Qi Master adalah momen ketika Lu Sheng melangkah ke arena dengan satu kaki. Itu hancur. Ini memberi kesan seperti gunung raksasa sepanjang 10.000 mil yang telah dihancurkan oleh meteorit besar. Bergemuruh mesinnya roboh. Semua jenderal di bidang seni bela diri gemetar hebat, dan banyak orang menunjukkan ekspresi kaget di wajah mereka. Lu Sheng, ini hanya satu langkah. Ini sudah luar biasa. Banyak jenderal yang menghadapi Lu Sheng tanpa sadar mundur, dan medan seni bela diri yang masih penuh dengan mereka tiba-tiba mengosongkan suatu area. Ekspresi Lu Sheng tenang, dan dia berjalan menuju lebih dari 400 jenderal di depannya selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, dia mengangkat tangan kanannya. Satu sisi berkata, Dong Shengyi, kamu harus optimis. Beginilah cara saya mengganggu seni bela diri Anda. Memaksa. Setelah berbicara, tangan kanan Lu Sheng berguling seperti naga, dan pakaian perang di tubuhnya tiba-tiba hancur, memperlihatkan otot-otot yang mengalir. Seperti merkuri di bawahnya, dia mengangkat tangannya dan meninju ke arah lebih dari 400 Grandmaster di depannya. Pukulan ini, tidak ada angin dan tidak ada ombak. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.